dalam Zoom ada beberapa ya, ada beberapa orang dari satu Zoom ya. Baik. Eh, apa saya yang share screen gitu ya? Saya yang share screen aja ya Pak Susinto ya. Bentar. Ya, saya izin share screen ya. Kita kan langsung join ya. Baik, saya share screen. Jadi ini saya dapat eh, judul hari ini tuh tentang ini ya, bagaimana hiburan yang sehat. Wah, saya pikir apa perlu semua perlu hiburan ya, yang Alkitabiah. Ya, tapi saya yakin semua kita yang ada di dalam Tuhan untuk ini ya, ada penghiburan yang sehat, yang sesuai Alkitabiah yang kita ingin ketahui. Ya, dan secara umum memang hampir semua orang menginginkan ya adanya satu hiburan hiburan dalam hidupnya. Baik, saya akan share screen ya pada Bagus Saudara. Ya, ini hiburan yang sehat, yang Alkitabiah. Ya, ya, kita berharap setelah ini Bapak Ibu Saudara bisa memahami, oh, hiburan itu harus seperti apa ya yang saya harus lakukan ya. Nah, kalau kita lihat ini biasanya persamaannya ya, kalau kalau kita lihat persamaan katanya, hiburan itu intermezzo, selingan gitu ya, atau pertunjukan, rekreasi. Kalau sekarang istilahnya healing ya. Kalau kita ini, wah kita perlu healing dulu nih. Nah, berarti hiburan adalah selingan dari pekerjaan. Nah, sedangkan pekerjaan itu adalah aktivitas utama seseorang. Nah, misalkan waktunya ya, Bapak Ibu Saudara sebagai pekerja, berarti kan waktu itu semuanya kita berikan buat pekerjaan kita ya. Mungkin ada bagian produksi, bagian accounting, bagian marketing, eh, berbagai bidang ya. Atau mungkin seorang petani, dia mau mengerahkan waktunya untuk bertani, untuk bercocok tanam. Pikirannya juga bagaimana mengembangkan eh, supaya tanamannya menghasilkan eh, yang terbaik, ya. Investasi juga. Nah, itu pekerjaan. Nah, hiburan atau eh, selingan atau intermezzo ini adalah bagian dari pekerjaan itu. Nah, jangan sampai selingan ini lebih besar porsinya dari pekerjaan ya. Ya, tentunya selingan atau hiburan ini adalah sesuatu yang lebih eh, sedikit waktunya dibandingkan dengan pekerjaan. Nah, ini secara umum ya, secara umum segala sesuatu yang mampu menjadi penghibur. Jadi eh, hiburan, selingan itu bagaimana bisa menjadi penghibur ya dalam sesuatu yang mungkin ada dalam kepenatan, dalam kesulitan. Bagaimana supaya kita akhirnya mendapat hiburan. Nah, ini biasanya sudah menjadi kebutuhan ya. Orang lagi kira, aduh, tunggu dulu, saya nggak bisa nih. Saya harus uh, uh, healing dulu. Saya harus ada hiburan dulu nih. Kalau nggak penat nih saya. Nah, biasanya orang biasanya berupa film, buku, ya, mancing, TikTok, ya, jalan-jalan, shopping, olahraga, kumpul, ya ada unsur komedi. Ada juga yang hiburannya udah istirahat aja tidur. Jadi banyak bervariasi. Nah, ini secara umum seperti demikian. Nah, sekarang orang-orang atau karyawan biasanya atau siapapun itu ya,
yang burn out ya, yang benar-benar jenuh, yang memerlukan hiburan itu biasanya ada beberapa ciri. Biasanya kalau sudah seseorang itu malas pergi bekerja, ya, aduh rasanya kok malas sekali ya bekerja ya. Kadang-kadang adalah bolos lah, dah berbagai alasan begitu ya. Nah, sebenarnya orang ini sedang dalam keadaan burn out, dalam keadaan aduh perlu sebenarnya hiburan, gitu ya. Atau biasanya cepat marah, sering kesal. Nah ini udah mulai tanda-tanda nih kalau sering marah, kesal, mungkin hal-hal yang sepele yang seharusnya tidak harus marah, tapi tahu-tahu karena dia lagi seperti itu, akhirnya marah, gitu ya. Atau cepat capek, lelah setiap hari, curiga berlebihan. Jadi dia ininya kecurigaannya berlebihan. Atau menghindari diskusi. Kalau misalnya diskusi, udah pekerjaan, oh jangan, jangan, nggak usah, pekerjaan, aduh pusing saya. Itu biasanya seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Nah, hiburan selingan yang tidak sehat, umumnya ada beberapa yang seringkali dilakukan ya. Nah, ini misalkan contoh ya, kalau yang sudah suami istri ya, ataupun yang masih tahap berpacaran begitu, biasanya mencari pemuda lain ya, atau wanita lain gitu ya, pria lain, wanita lain. Itu melalui berbagai hal. Nah, biasanya melalui chat atau apa. Nah, sehingga akhirnya apa? Itu mengganggu sekali. Kalau Bapak Ibu sudah menikah, itu mengganggu itu hubungan dengan suami istri. Nah, ini terganggu, dia lebih fokus kepada uh, pria lain atau wanita lain tersebut. Nah, ini biasanya mengakibatkan kehancuran, kehancuran rumah tangga, perpecahan, dan akhirnya buat dirinya sendiri menjadi stres. Betul nggak ya Bapak Ibu? Kalau seperti itu, kerjaan juga terganggu. Ya, ini hal-hal seperti ini bisa saja terjadi ya dalam uh, kehidupan ketika kita mencari hiburan atau selingan yang tidak sehat. Nah, mungkin juga ada hiburan selingan yang tidak sehat lain misalkan. Ini biasanya wanita ya, shopping, jalan-jalan gitu ya. Tapi tanpa memperhatikan misalkan kemampuan dia. Jadi akhirnya pakai kartu kredit, berhutang gitu ya, apalagi ke pinjol. Nah, ini menjadi kesulitan keuangan. Dan ini pun hiburan yang demikian tidak sehat. Akhirnya menimbulkan stres. Akhirnya dia tidak fokus bekerja, tidak fokus kepada hal yang lain. Akhirnya menjadi makin stres. Nah, ini yang sering kali dilakukan ya. Kemudian hiburan yang lain lagi apa? Selingan yang lain. Misalkan pergi ke tempat hiburan-hiburan, diskotik lah, karaoke, ya. Eh, mungkin ke panti pijat segala macam dan lain-lain. Nah, ini akhirnya terjadi hal-hal yang buruk kan. Ada akhirnya penyakit. Nah, ini mungkin ada pemikiran dari orang-orang yang seperti itu karena hiburannya seperti ini menganggap ya udah sekali-kali nggak apa-apa lah begitu ya. Nah, tapi ternyata akhirnya itu akan mengikat menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk, menjadi hal-hal yang akhirnya membawa dia kepada hal-hal dosa. Dan akhirnya dia jauh dari Tuhan. Dia nggak ingat lagi Tuhan, dia lebih cenderung bagaimana hal-hal tersebut menjadi alat penghiburan buat dia. Nah, ini tiga hal ini saya lihat sering terjadi ya. Ya bukan berarti tidak boleh ya, tadi shopping ya, bukan tidak boleh. Tapi uh, ketika misalkan itu menjadi sesuatu yang hiburan yang harus dilakukan. Nah, ini saya melihat Agustinus ini, uh, teolog abad ketiga ya, dia bicara begini. Manusia memiliki lubang berbentuk Allah dalam hidupnya. Kita mencoba mengisi lubang tersebut dengan hal-hal duniawi. Namun kita hanya bisa menemukan damai dan kepenuhan di dalam dia. Jadi hanya Allah yang bisa memuaskan, memberi hiburan yang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa hiburan itu bisa dilakukan di luar Allah, nah sebenarnya ini menjadi sesuatu yang dikatakan oleh
eh, teolog yang abad-abad awal, ternyata nggak ada tuh yang bisa memuaskan hati seseorang, yang bisa menghibur seseorang dengan tepat. Jadi hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang lain. Nah ini ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, ini contoh Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15, saya bacakan dulu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah ini, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi yang merusak persekutuan dengan Allah itu adalah kasih atau cinta kita kepada dunia. Nah, berarti apakah kita nggak boleh nih, yang dimaksud dunia ini apa nih? Kan kita ada berada di dalam dunia ya. Nah, seringkali kita berpikir, oh, semua itu, semua yang ada di dunia ini. Tidak demikian. Jadi yang dimaksud dunia ini adalah semua hal yang bertentangan dengan Allah. Semua hal yang melawan Allah. Jadi kalau kalau kita melihat misalkan yang melawan Allah apa? Hal-hal sebenarnya nilai-nilai yang tidak sesuai firman Tuhan. Nilai-nilai yang tentu itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya kasih beberapa contoh ya, misalkan kalau yang melawan Allah itu misalkan sesuatu yang nilai-nilai yang menganggap semua itu bisa dilakukan untuk kepuasan diri. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang salah. Jadi yang dimaksud dengan dunia ini nilai-nilai yang tidak sesuai firman Tuhan. Yang menganggap dosa itu hal yang wajar, gitu. Sesuatu yang boleh dilakukan. Nah, itu berarti kita sudah mulai melawan Allah. Berarti itu yang Tuhan tidak inginkan, begitu ya. Nah, semua yang sifatnya tidak kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hal-hal yang tidak kekal kan banyak ya. Semua yang ada di dunia ini kan tidak kekal kan. Mungkin kedudukan kita, harta kita, itu semua yang tidak kekal. Nah, saya mau bacakan ini dari John Bunyan ya. John Bunyan menggambarkan posisi orang percaya, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu, matanya angkat ke surga sambil membawa buku yang terbaik dari semua buku yang ada di dalam dunia ini, dan tangannya memegang buku tersebut. Dan dunia ada di belakang dia. Nah, berarti kalau demikian yang dimaksud oleh Bunyan ini, berarti orang percaya itu nggak apa-apa ada di dalam dunia ini. Tetapi dia selalu berpegang, menatap kepada Allah. Dan dia berpegang kepada Alkitab. Nah ini ya, ini awal dulu ya saya mau sampaikan. Nah, sedangkan 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi keinginan daging ini semua yang bertentangan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara di sini ya, yang dimaksud keinginan daging di dalam Alkitab itu banyak ya. Di dalam Galatia dikatakan bahwa itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, gitu ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, gitu ya. Percidraan, roh pemecah, dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbuatan daging untuk mendapat bagian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi keinginan daging itu semua yang bertentangan dengan Allah. Keinginan tidak salah, Bapak Ibu ya. Kalau kita punya keinginan untuk misalkan punya mobil, itu baik, nggak masalah. Keinginan untuk bisa maju ya,
pekerjaan kita selesai itu baik. Tapi kalau udah ditambah daging, keinginan daging, itu berarti semua itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, kemudian keinginan mata. Jadi keinginan mata ini semua yang berkaitan dengan keinginan berbuat dosa. Nah, ketika keinginan berbuat dosa, akhirnya itu menjadi sesuatu yang membangkitkan nafsu rakus. Nah, saya kasih contoh ya, Bapak Ibu. Ini saya nggak bisa melihat, jadi supaya sambil bisa melihat ya, Bapak Ibu. Jadi, contoh misalkan Daud ya. Daud waktu itu dia ada di istananya, kemudian dia di loteng, kemudian dia melihat Batseba begitu ya, lagi mandi begitu ya, istri dari Uria. Ya, kemudian ketika dia eh, melihat itu kan matanya melihat. Dan akhirnya kalau melihat saja itu nggak bukan dosa ya. Tetapi ketika melihat itu dia punya keinginan yang lain. Akhirnya keinginan-keinginan itu bertambah, ingin membunuh suaminya, ingin melakukan perzinahan. Nah, itu akhirnya membawa kepada dosa. Nah, itu keinginan mata itu membawa akhirnya kepada dosa. Begitu juga misalkan Hizkia ya. Kalau kita lihat Raja Raja Ahab ya. Saya mulai Ahab dulu. Nah, Ahab ini dia melihat ada kebun anggur punya milik orang lain. Padahal dia punya kebun anggur yang banyak. Tapi ketika dia melihat kebun anggurnya punya Nabot, wah dia ingin sekali. Mungkin kebun anggurnya itu bagus ya, subur. Akhirnya dia bilang, aduh saya ingin nih. Dan akhirnya karena keinginan itu dia memaksakan diri. Akhirnya membunuh Nabot. Nah itu yang akhirnya keinginan itu menjadikan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara juga mungkin coba sambil kita lihat ada keinginan-keinginan seperti itu kan. Keinginan daging, keinginan mata yang bisa membuat kita bersalah. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, jadi kemudian keangkuhan hidup. Nah, ini sebenarnya penolakan kepada Allah. Jadi orang yang biasanya punya ciri keangkuhan hidup itu biasanya orang itu merindukan pujian atau kekaguman manusia. Ini kan orang dia ingin mendapat pujian. Kalau nggak mendapat pujian, merasa dihina, diremehkan, begitu ya. Dia biasanya senang kalau melihat orang lain gagal, atau biasanya dia susah kalau lihat orang lain sukses. Nah, dia yang inginnya yang paling menonjol, begitu ya. Atau dia orang yang gangguan hidup itu biasanya orang tersebut misalkan membela diri secara berlebihan, begitu ya. Jadi kalau ada yang mengkritik, ada yang memberikan masukan-masukan, oh dia marah, begitu ya. Dia membela diri. Nah, tapi kalau menurut Andre Murray ya, dia memberi nasihat kepada orang yang angkuh ini, dia mengatakan begini, mari kita memandang semua saudara kita yang menguji, mengkritik, mengganggu kita sebagai alat Tuhan untuk memurnikan kita. Nah, jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini sesuatu yang kata Tuhan, kalau bisa jangan di dalam kehidupan kita, ya. Jangan kita kasihi itu. Jangan kita cintai hal-hal tersebut. Nah, baik, kita lanjut dulu. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata begini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, dunia tadi kita sudah pelajari bahwa itu hal-hal yang melawan Allah, yang tidak berkenan kepada Allah. Keinginannya juga yang tadi ya, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Nah, itu juga sama. Nah, kadang-kadang kita lebih memilih keinginan-keinginan itu. Kedudukan, harta, kekayaan, itu tidak salah ya kita ingin. Tapi kita harus mengingat bahwa itu sementara. Ya, saudara-saudara, oh iya, ini sesuatu yang nggak kekal begitu. Nah, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal. Jadi, kira-kira kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, mau pilih yang mana nih?
dunia ini atau melakukan kehendak Allah? Tentu saudara akan bilang, oh ya, kalau bisa sih di dunia ini keinginan tercapai ya. Karena suka ada yang seperti itu. Kehendak Allah juga tercapai. Nah, ini menurut Miles Monroe, dia berkata begini ya, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita adalah kesimpulan dari semua keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Jadi saudara melakukan keputusan-keputusan itu sebenarnya kesimpulan-kesimpulan yang kita lakukan. Keputusan-keputusan itu ditentukan oleh prioritas kita. Prioritasnya apa? Ya, prioritas itu didorong oleh motivasi seseorang. Apakah motivasi timbul karena kehendak sendiri, kehendak manusia, atau kehendak Allah? Nah, motivasi itu akan menjadi pendorong generator seluruh prioritas keputusan dan hidup seseorang. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, jadi sebenarnya apa yang saudara ambil keputusan setiap hari itu kesimpulan-kesimpulan dan itu didorong oleh motivasi-motivasi. Nah, apakah motivasi itu dari diri sendiri ya? Dari orang lain atau kehendak Tuhan? Nah, kira-kira ya kalau kehendak diri sendiri pasti benar nggak ya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kehendak itu dari diri kita sendiri. Belum tentu ya. Kalau pendapat itu dari orang lain, kemungkinan benar, kemungkinan salah, betul nggak ya? Tapi kalau eh, sesuatu itu dari Tuhan, kehendak Tuhan, maka itu pasti benar. Nah, kalau kalau kita lihat misalkan contoh ya, ini contoh yang saya lihat misalkan begini kali dari diri sendiri ya. Saya dihargai kalau kedudukan saya tinggi. Nah, kira-kira kalau kalau ini benar nggak ya, Bapak Ibu Saudara? Nggak apa-apa interaktif interaktif aja ya. Saya dihargai kalau saya banyak uang begitu ya. Kalau mobil saya hebat misalkan. Nah, ini kadang-kadang itu kan berasal dari diri kita sendiri kan. Atau misalkan hidup ini hanya sekali, maka nikmatilah semuanya, pokoknya yang kita bisa nikmati sekarang ini. Nah, itu kan dari diri sendiri kadang-kadang. Atau mungkin dari orang lain ya. Orang lain misalkan kamu bodoh, kamu punya hak kok untuk bahagia, misalkan. Sehingga dia selalu menuntut orang lain supaya membahagiakan dia. Nah, jadi ada beberapa yang berasal dari orang lain, motivasi-motivasi itu ada kecenderungan-kecenderungan dari diri kita sendiri. Tetapi yang paling utama adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena tadi di dalam Yohanes katakan kalau kehendak Tuhan itu kekal. Ternyata itu membawa kita kepada kekekalan, bukan hanya waktu di dunia ini, tapi di dalam kekekalan. Dan itu membuat kita ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi masalah ini baru pembuka ya, Bapak Ibu Saudara ya, baru pembukaan. Saya mau sampaikan ini. Nah, sekarang bagaimana supaya hiburan kita itu hiburan yang benar? Ya, lagi penat, lagi susah. Kan tentunya kita ingin sesuai kehendak Tuhan kan? Nah, kehendak Tuhan itu adanya di dalam firman Tuhan. Sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat. Ini ya. Nah, ini dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Jadi ini hiburan yang bagaimana yang sehat, yang sesuai kehendak Allah. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, kalau kita baca ini ayat ini berarti ternyata sumber segala penghiburan itu adalah Allah. Ya, seperti tadi ya yang disampaikan oleh uh, Agustinus bahwa hanya hati kita, hidup kita itu hanya bisa diisi hanya oleh Allah. Nah, ternyata firman Allah menyatakan demikian. Allah sumber segala penghiburan.
Jadi kalau Allah adalah sumber segala penghiburan, berarti Allah lah yang harus kita menjadi tempat hiburan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa Allah menjadi sumber segala penghiburan, berarti sebenarnya kita harusnya lebih dekat sama Allah kan? Karena dia sumber penghiburan. Nah, contoh lagi ya, kalau kita lihat ini Mazmur. Mazmur berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini masa-masa sulit ya, penat, ketakutan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur ini, ternyata dari ayat 1 sampai ayat terakhir menunjukkan bahwa yang menjadi yang paling utama dalam hidup Daud adalah Tuhan. Yang paling penting dalam hidup Daud adalah Tuhan. Yang adalah pemberi, bukan berkatnya. Meskipun tadi ya, kalau kita lihat ayat 1, ayat 2-nya itu berbicara tentang tidak pernah kekurangan dalam kehidupan Daud. Nggak pernah mengalami kesulitan, sehingga dia akhirnya kelaparan, terjadi ketelanjangan, saya nggak punya pakaian, nggak punya sama sekali tidak. Semua yang baik Tuhan beri. Tetapi dari kata-kata Daud ini sebenarnya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dia. Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi menurut Daud, hidup itu berarti ketika bersama dengan Tuhan. Hidup itu berarti kalau dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata dari hal ini yang dikehendaki Tuhan, hiburan yang sehat itu. Hiburan yang sungguh-sungguh itu yang berarti ketika kita memberikan waktu atau meluangkan waktu bersaat teduh. Saat teduh ini maksudnya apa? Datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, saya tidak tahu ya, apakah Bapak Ibu Saudara suka melakukan ini. Dulu waktu saya bekerja, ya Bapak Ibu Saudara, saya ketika bekerja di kantor, saya tiap kali kalau misalkan pagi sebelum sebelum bekerja, kami sesama Kristen seperti Bapak Ibu Saudara ini kumpul, kita datang sama Tuhan, ada pujian renungan seperti ini, ada doa, kemudian kita akhiri dengan doa dan mulai bekerja. Dan kalau siang, kita seringkali, saya suka menyendiri kalau siang. Jadi sebelum makan saya menyendiri, doa sendiri. Dan itu seperti ada kekuatan baru. Ya, masalah banyak dalam pekerjaan, harus selesai ini laporan segala macam, harus selesai. Tapi ternyata ketika kita meluangkan, memberikan waktu buat Tuhan, Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Bahkan sesuatu yang supranatural Tuhan berikan buat kita. Nah, ini sesuatu yang saya yakin ini uh, bisa menjadi apa pengalaman buat Bapak Ibu Saudara juga ya di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah kepenatan, perlu hiburan. Sebenarnya hiburan yang sejati ketika kita datang sama Tuhan. Nah, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara, apa ada kesempatan nggak untuk bisa saat teduh, menyendiri, komunikasi dengan Tuhan. Dan saya yakin itu kekuatan kita, kekuatan saudara-saudara, menjadi penghiburan kita ya. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara masih melakukan ini? Ada baca Alkitab setiap hari, doa dengan Tuhan. Ketika jam-jam sibuk,
saudara juga meluangkan. Saya ingat Daniel ya. Daniel ini seorang yang sibuk sekali. Dia wakil raja kan, perdana menteri. Dia seorang yang sangat sibuk. Tapi tiap hari dia 3 kali datang sama Tuhan doa. Dia datang pagi, siang, mungkin malam. Pokoknya sehari itu 3 kali dia datang kepada Tuhan. Dan dia, saya yakin merenungkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia doa sama Tuhan. Di saat-saat sibuk seperti itu, justru dia makin dekat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daniel ada dalam perlindungan Tuhan. Daniel tetap segar. Sampai 4 raja, dia tetap perdana menterinya dia. Luar biasa. Kalau zaman ini sekarang nggak rasanya nggak ada ya di Indonesia ya. Menterinya terus itu ya, presidennya udah 4 kali ganti, menterinya itu terus dipakai. Nah, Daniel itu sampai seperti itu. Dan saya yakin penghiburan yang utama dari Tuhan. Dia meskipun dipitnah, dikerja kayak kerjain sama teman-temannya begitu ya. Ini penghiburannya Tuhan. Tuhan yang membela dia. Nah, saya yakin juga itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita memprioritaskan hubungan dengan Tuhan saat teduh, Tuhan yang akan membela Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang kedua, ini terdapat di dalam Galatia 6. Hendaklah kita saling, ini ya, ini saya pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih Kristus yang Kristus berikan. Jadi janganlah lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti menuai hasilnya. Asalkan kita tidak berputus asa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata kehendak Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan, ini hiburan yang membuat kita sehat. Hiburan yang membuat kita segar kembali. Ternyata kok menolong orang lain ya? Ini kalau menolong orang lain, ini ternyata membuat sesuatu yang berbeda. Saya akan putarkan satu ini ya, satu slide. Saya stop screen dulu. Saya akan putarkan ini. Ini hanya 2 menit ya, nggak lama. Hanya 2 menit. Apakah sudah terlihat?